Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Biokimia Industri, Ibu Rini Kurniasi, SSI, MSI, dan teman-teman yang kami cintai. Izinkan kami kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai optimasi produksi bioetanol dari lignoselulosa limbah tandan kosong kelapa sawit menggunakan Saccharomyces cerevisiae dengan mutasi frame shift pada lokasi ADH2. Adapun anggota dari kelompok 3 adalah Alia, Rani, Ailsa, Anggi, dan Haryani. Baik, masuk ke bagian pendahuluan yakni lignoselulosa. Lignoselulosa merupakan komponen utama pada dinding sel suatu tanaman yang terdiri atas selulosa, hemiselulosa, dan juga lignin yang terlihat pada gambar berikut yang merupakan struktur dari lignin, hemiselulosa, dan juga selulosa yang terdapat pada suatu dinding sel tanaman. Selanjutnya terdapat data menurut Ditjen Perkebunan terkait limbah tandan kosong kelapa sawit. Yang pertama terdapat data untuk luas area kelapa sawit itu sendiri yang mencapai 10,9 juta hektar, kemudian crude palm oil yang dihasilkan hingga 29,3 juta ton, dan juga limbah TKKS-nya itu sendiri yakni sebanyak 1,1 juta ton dengan mengandung selulosa sebesar 25 sampai 45%. Kemudian kembali lagi ke lignoselulosa bahwa terdapat beberapa kegunaannya. Yang pertama sebagai sumber bioenergi terbarukan, diantaranya bioetanol, biogas, briket, dan juga biooil. Selanjutnya kegunaannya dapat menjadi material ramah lingkungan. Yang terakhir dapat menjadi aplikasi di bidang pertanian. Seperti yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya bahwa terdapat salah satu kegunaan dari lignoselulosa yakni bioetanol. Dan bioetanol itu apa sih? Bioetanol itu merupakan cairan etanol yang diproduksi melalui proses fermentasi dari biomasa tumbuhan yang mengandung gula, pati, dan juga selulosa. Terdapat beberapa kegunaan dari bioetanol. Yang pertama sebagai pelarut dan bisa juga sebagai sumber energi bahan bakar alternatif. Nah, kelebihan bioetanol sebagai energi alternatif ini, yang pertama dia lebih aman karena nilai oktan yang 3 kali lebih tinggi dibandingkan BBM. Lalu selanjutnya dia juga bersifat ramah lingkungan karena emisi hidrokarbonnya itu lebih sedikit. Selanjutnya masuk ke metodologi di mana yang pertama ini merupakan pre-treatment atau pra-pelakuan, dan yang pertama terdapat persiapan awal bahan baku yang diawali dari TKKS itu dicuci terlebih dahulu, kemudian dikeringkan, kemudian TKKS dipotong sampai kurang lebih panjangnya 3 mm, kemudian TKKS yang sudah dipotong tersebut dihancurkan dan diayak sampai 40 mesh. Selanjutnya 500 gram TKKS yang sudah diayak tadi dicampur dengan 2500 ml NaOH 10%. Selanjutnya perlakuan ini dilakukan pada temperatur 140 hingga 160 derajat Celcius dan waktu prosesnya selama 20 sampai 40 menit. Lalu dilanjutkan dengan campuran tersebut disaring untuk memisahkan TKKS dan juga cairan lignin. Lalu TKKS hasil saring tersebut dicuci hingga pH-nya netral. Lalu TKKS dikeringkan selama 24 jam di suhu 50 derajat Celcius. Selanjutnya masuk ke bagian sakarifikasi dan juga fermentasi yang diawali dengan mutasi Saccharomyces cerevisiae sebagai mikroorganismenya. Yang pertama dilakukan pemilihan target ADH2 dengan CRISPR design tool, kemudian cloning sgRNA ke plasmid PML107 menggunakan enzim restriksi. Selanjutnya donor 100 BP dengan lengan homologi 50 BP di kedua sisi lokasi pemotongan Cas9 yang merupakan frame shift mutation. Selanjutnya 2 sgRNA dirancang untuk membuat 2 DSB dengan donor DNA yakni penghapusan gen ADH2. Selanjutnya dengan transformasi plasmid ke ragi dengan metode LIAC atau SS, carrier DNA atau PEG. Kemudian koloni yang tumbuh pada media SC leucine dipilih untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya verifikasi mutasi ADH2 dengan PCR dan sequencing DNA.
Selanjutnya setelah Saccharomyces cerevisiae dimutasi, proses dilanjutkan dengan yang pertama TKKS ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian dilanjutkan dengan dimasukkan ke dalam botol Scott atau Duran, kemudian ditambahkan 3,427 ml buffer asitrat pada pH 5,5 dan 10 ml medium nutrien. Selanjutnya media disterilisasi dengan autoclave sebesar 120 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan enzim selulase 1,3 ml, selubiosa 0,54 ml, dan inokulum sebanyak 1,7 ml. Kemudian ditempatkan pada inkubator shaker pada suhu 32 derajat Celcius, 120 rpm selama 72 jam. Lalu produk etanol itu dapat dianalisis dengan HPLC dan bisa dipanen produksinya. Tinjauan pustaka yang pertama adalah limbah tandan kosong kelapa sawit. Limbah tandan kosong kelapa sawit atau yang biasa disingkat dengan TKKS merupakan limbah padat yang dihasilkan dari sisa produksi kelapa sawit. Limbah TKKS ini berbentuk kumpulan serat yang tertinggal setelah memisahkan buah dari tandan buah segar yang telah disterilkan dengan penguapan pada tekanan 294 kPa selama 1 jam. Menurut data BPS atau Badan Pusat Statistika Nasional tahun 2015, Indonesia memiliki luas perkebunan kelapa sawit sebesar 6.735.300 hektar yang tersebar di 22 provinsi dengan produksi kelapa sawit sebesar 31.070.000 ton per tahun. Nah, sebanyak 25-26% atau sekitar 776.750 ton dari total produksi kelapa sawit tersebut merupakan tandan kosong yang menjadi produk samping yang belum dimanfaatkan secara optimal atau kita sebut menjadi limbah TKKS. Limbah TKKS mengandung komponen utama berupa selulosa dan lignin, sehingga limbah ini disebut sebagai limbah lignoselulosa. Kandungan utama selulosa pada limbah TKKS sebanyak 40,37%, kandungan hemiselulosa sebanyak 20,06%, dan kandungan lignin sebanyak 23,89%. Dan bisa disimpulkan bahwa limbah TKKS ini mengandung komponen utama berupa lignoselulosa yang seharusnya bisa dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Selanjutnya, limbah TKKS yang terus meningkat menjadi ancaman serius terhadap lingkungan. Limbah ini dapat mengeluarkan bau yang tidak sedap, mengganggu kualitas udara, dan berpotensi merusak ekosistem jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret dalam pengelolaan limbah tandan kosong kelapa sawit agar dampak negatifnya dapat diminimalkan. Limbah ini belum dimanfaatkan secara baik oleh sebagian besar pabrik kelapa sawit dan masyarakat di Indonesia. Pengolahan dan pemanfaatan TKKS oleh pabrik kelapa sawit masih sangat terbatas. Hingga saat ini hanya 10% dari total limbah TKKS yang dimanfaatkan dalam bentuk kompos dan budidaya untuk menjaga kelembapan tanah atau disebut mulsa. Komponen utama limbah tandan kosong kelapa sawit atau TKKS adalah lignoselulosa yang dapat dioptimalkan sebagai sumber energi. Melalui teknologi co-firing pada PLTU batubara telah diidentifikasi sebagai salah satu teknologi yang mudah dilakukan dan paling efisien untuk mengubah limbah kelapa sawit ini menjadi energi menggunakan hydrothermal treatment. Nah, selain itu, pemanfaatan limbah tandan kosong kelapa sawit dapat dijadikan sebagai bioetanol sebagai sumber energi, yakni pembuatan bioetanol generasi kedua untuk mengatasi kekhawatiran. Pembentukan bioetanol generasi kedua ini muncul dengan memanfaatkan bahan nabati yang mengandung selulosa dan hemiselulosa seperti TKKS. Produksi bioetanol dari limbah TKKS dapat menggunakan metode fermentasi dengan kultur Saccharomyces cerevisiae yang berfungsi memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, serta enzim invertase yang berfungsi mengonversi glukosa menjadi bioetanol. Saccharomyces cerevisiae adalah jamur uniseluler berbentuk elips dengan diameter sebesar 5-10 mikrometer. S. cerevisiae memiliki DNA genom nuklir sebesar 12.068 kilobase yang terorganisir dalam 16 kromosom. Semua ragi adalah jamur uniseluler yang memiliki fitur ultrastruktur yang mirip dengan sel eukariotik yang lebih tinggi. Artinya, mereka terdiri dari dinding sel, nukleus, mitokondria, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, vakuola, badan mikro, dan vesikel sekretori bersama dengan jaringan membran ekstraseluler dan intraseluler yang kompleks. Aktivitas air yang tinggi diperlukan untuk sel S. cerevisiae yang biasanya memiliki AW minimum sekitar 0,65. Air sangat penting untuk fermentasi dan media yang mengandung gula yang tinggi dapat menimbulkan stres osmotik yang secara tidak langsung memengaruhi fisiologi sel secara negatif. Selain itu, sebagian besar galur S. cerevisiae tumbuh dengan baik antara 20 dan 30 derajat Celcius dengan pH 4,5 dan 6,5. Mengenai kebutuhan oksigen, meskipun S. cerevisiae memiliki sering disebut sebagai anaerob fakultatif
ragi ini sebenarnya tidak dapat tumbuh dalam kondisi anaerobik murni. Hal ini dikarenakan oksigen yang mutlak diperlukan sebagai faktor pertumbuhan untuk biosintesis asam lemak seperti asam oleat dan biosintesis sterol seperti ergosterol. S. cerevisiae ini bersifat auxotrofik untuk asam oleat dan ergosterol dalam kondisi anaerobik. Kedua senyawa ini berperan kritis dalam mempertahankan fluiditas dan integritas membran sel yang esensial untuk pertumbuhan, transport nutrisi, dan ketahanan terhadap stres lingkungan. Saccharomyces cerevisiae membutuhkan sumber nutrisi yang terbagi menjadi dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Untuk di makronutrien terdapat karbon sebagai sumber energi utama dan pembangun biomasa. Contohnya adalah glukosa dan fruktosa. Lalu ada nitrogen sebagai sintesis protein struktural dan fungsional. Contohnya adalah asam amino dan garam amonium. Lalu ada fosfor untuk biosintesis asam nukleat, fosfolipid, dan ATP. Contohnya adalah garam fosfat. Lalu di bagian mikronutrien terdiri dari zinc, yaitu kofaktor enzim, alkohol dehidrogenase, dan RNA polimerase. Lalu ada magnesium untuk stabilisasi struktur ribosom dan aktivitas enzim. Lalu ada besi untuk komponen sitokrom dalam rantai respirasi. Dampak dari ketersediaan nutrisi ini adalah 3, yaitu di fase lag, adaptasi sel terhadap nutrisi sangat diperlukan. Lalu di fase eksponensial, pertumbuhan cepat dipengaruhi oleh nutrisi yang cukup. Lalu ada fase stasioner, jika nutrisi sudah habis, sel akan memasuki mode bertahan hidup, yaitu menghasilkan metabolit sekunder. Aplikasi dari Saccharomyces cerevisiae dapat berupa sebagai ragi untuk roti, untuk fermentasi alkohol yaitu wine, dan fermentasi bioetanol. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai mutasi. Seperti yang sudah kita ketahui, mutasi adalah perubahan pada gen, nukleotida, ataupun kromosom yang dapat mempengaruhi struktur bahan genetik seperti DNA dan juga RNA, mengubah genotip, fenotip, dan juga dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Mutasi dapat terjadi pada sel manapun, pada waktu kapanpun, walaupun biasanya banyak mutasi terjadi pada saat replikasi DNA. Seperti yang terdapat pada gambar, mutasi terjadi pada saat replikasi DNA. DNA yang mengalami replikasi menyisakan 2 untai, kemudian setiap untai berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai baru. Nah, nukleotida yang sesuai ditambahkan ke untai baru untuk membentuk salinan identik dari DNA asli. Pada bagian kanan gambar, terdapat 2 kemungkinan hasil replikasi. Yang pertama, salinan yang benar ataupun correct copy. Nah, nukleotida yang ditambahkan sesuai dengan untai template asli, itu merupakan correct copy. Sementara yang kemungkinan kedua yaitu salinan mutan atau mutan copy. Nah, pada salinan mutan ini terjadi kesalahan saat penyisipan nukleotida menghasilkan pasangan basa yang tidak sesuai. Seperti yang sudah kita ketahui juga bahwa mutasi ini berperan dalam meningkatkan keanekaragaman spesies, karena mutasi gen dapat menciptakan variasi antar individu melalui munculnya alel-alel baru. Mutasi ini terjadi dengan tujuan agar makhluk hidup dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Pasti mutagen merupakan bahan yang menyebabkan terjadinya mutasi. Mutagen sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu mutagen fisik, kimia, dan juga biologis. Adapun mutagen biologis contohnya seperti bakteri dan juga virus. Mutagen fisik contohnya seperti sinar UV, sinar gamma, sinar X, dan juga yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu mutagen kimia. Contoh dari mutagen kimia ini yaitu asam nitrat dan juga asam nitrit. Apa sih ini mutasi titik? Mutasi titik adalah perubahan pada satu nukleotida dalam DNA. Mutasi titik sendiri dibagi menjadi 3 seperti yang ada pada gambar. Yang pertama yaitu silent. Silent sendiri merupakan kodon yang bermutasi masih mengkodekan asam amino yang sama. Kemudian yang kedua ada missense. Missense ini merupakan kodon yang bermutasi mengkodekan asam amino yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada nonsense. Nonsense ini adalah kodon yang bermutasi menjadi kodon stop prematur. Yang kedua yaitu mutasi frameshift atau pergeseran kerangka baca. Merupakan jenis mutasi genetik yang terjadi ketika ada penyisipan atau insertion atau penghapusan yaitu deletion satu atau lebih nukleotida dalam DNA, tetapi bukan dalam kelipatan 3. Hal ini menyebabkan perubahan besar dalam dalam urutan asam amino yang dikodekan oleh gen. Penyisipan atau insertion merupakan nukleotida tambahan yang dimasukkan ke dalam urutan DNA, sedangkan penghapusan atau deletion merupakan nukleotida yang hilang dari urutan DNA.
Bioetanol atau C2H5OH adalah cairan biokimia hasil proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat menggunakan bantuan mikroorganisme. Pada umumnya, bioetanol itu dibuat dari glukosa melalui konversi kimia atau fermentasi. Selain karbohidrat tersebut, bioetanol bisa dibuat dari bahan berbasis selulosa dengan hidrolisis menggunakan asam organik atau enzim. Yang selanjutnya itu dilanjutkan dengan proses fermentasi. TKKS sendiri dapat dimanfaatkan sebagai sumber atau bahan baku memproduksi bioetanol. Produksi bioetanol dari TKKS akan membantu permasalahan pengolahan limbah. TKKS itu sendiri merupakan biomasa lignum selulosa yang memiliki kandungan selulosa terbesar sebesar 35 hingga 50%. Selulosa tersebut digunakan sebagai substrat untuk menghasilkan glukosa. Metabolisme kamir dan produksi bioetanol dipengaruhi oleh beberapa faktor: suhu fermentasi, konsentrasi gula, pH, laju agitasi, dan ukuran inokulum. Suhu fermentasi yang tidak optimal membatasi pertumbuhan sel dan menjadi faktor stres bagi sel. Dengan demikian, pengaturan suhu fermentasi yang cermat sangatlah penting. Untuk produksi bioetanol dengan menggunakan kamir, suhu idealnya adalah 20 derajat dan 35 derajat Celcius. Dan S. cerevisiae memiliki suhu optimum sekitar 30 derajat Celcius sebagai sel bebas. Peningkatan konsentrasi gula juga dapat meningkatkan laju fermentasi dan hasil bioetanol. Kandungan gula yang tinggi dapat menyebabkan laju fermentasi yang stabil, karena sel-sel kamir memiliki kapasitas penyerapan gula yang tinggi. Penurunan pertumbuhan kamir, kontaminasi bakteri, dan pembentukan produk sampingan dapat terjadi tergantung pada perubahan pH, yang dapat mengakibatkan produksi bioetanol lebih rendah. Karena kisaran pH optimum S. cerevisiae adalah 4-5 selama produksi bioetanol melalui fermentasi. Laju agitasi juga merupakan faktor penting untuk pengangkutan nutrisi yang efisien dari lingkungan ekstraseluler, media kultur, ke sel, dan untuk pengangkutan etanol yang diproduksi ke lingkungan ekstraseluler. Lebih jauh lagi, agitasi meningkatkan perpindahan massa dan panas dan pelarutan serta dispersasi oksigen melalui media kultur yang mempengaruhi berbagai aktivitas metabolisme, termasuk asimilasi nitrogen dan sintesis sterol. Laju agitasi yang umum digunakan fermentasi oleh sel lagi berada pada kisaran 150-200 rpm. Ukuran inokulum biasanya memiliki efek kecil pada metabolisme dan hasil etanol, namun ini juga merupakan faktor penting yang memengaruhi produktivitas keseluruhan produksi bioetanol karena secara signifikan memengaruhi waktu fermentasi. Berdasarkan penelitian Brescia 2010, bahwa peningkatan konsentrasi inokulum dari 3% menjadi 6% mengakibatkan penurunan waktu fermentasi S. cerevisiae selama 24 jam. Modifikasi mutasi Fremsif pada S. cerevisiae. Sebelum mengetahui modifikasi tersebut, perlu diketahui dulu jalur biosintesis parsial produksi etanol pada gambar 2. Dapat dilihat bahwa alkohol dehidrogenase memainkan peran penting dalam produksi glukosa menjadi etanol. Enzim alkohol dehidrogenase dibagi menjadi dua, yaitu ADH1, yaitu enzim utama yang mengkatalisis reduksi asetaldehida menjadi etanol selama fermentasi alkohol, yang menggunakan NADH sebagai koenzim. Yang ini merupakan langkah kritis dalam regenerasi NAD+ untuk mempertahankan laju glikolisis. Lalu ada ADH2, yaitu enzim yang diinduksi saat glukosa habis atau di bawah kondisi respirasi. ADH2 ini mengkatalisis oksidasi etanol kembali menjadi asetaldehida menggunakan NAD+. Tujuannya adalah sel memanfaatkan etanol sebagai sumber karbon sekunder. Lalu bagaimana penghapusan ADH2 dapat meningkatkan produksi etanol? Penghapusan gen ADH2 menghilangkan kemampuan sel untuk mengoksidasi etanol kembali menjadi asetaldehida. Tanpa ADH2, etanol yang dihasilkan selama fermentasi tidak dapat dikonversi ulang sehingga terakumulasi di medium. Ini dapat dilakukan menggunakan CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 merupakan alat penyuntingan genom bertarget yang efisien menurut Sue et al. 2014. Tujuannya adalah meningkatkan produksi bioetanol S. cerevisiae dengan menghapuskan alkohol dehidrogenase ADH2 dengan mutasi Fremsif. Baik, sekarang kita akan masuk ke komponen utama sistem CRISPR-Cas9,
Yaitu yang pertama ada Cas9 sebagai enzim endonuklease yang memotong DNA target. Lalu ada guide RNA yang terdiri dari A dan B, yaitu 2 molekul RNA panduan yang dirancang untuk mengenali urutan spesifik di ujung 5 dan 3 gen ADH2. Lalu ada donor DNA, yaitu ada homologi arms. Di bagian kiri ada 798 base pair dan di bagian kanan ada 778 base pair, yang merupakan urutan DNA yang homolog dengan daerah sekitar gen ADH2 untuk memandu perbaikan DNA. Lalu ada CHR8, yaitu kromosom 8 tempat gen ADH2 berada. Lalu ada plasmid PML17 merupakan vektor yang membawa gen Cas9 dan gRNA. Lalu kita akan masuk ke proses penghapusan ADH2, yaitu yang pertama adalah transformasi, di mana strain Y1H ini ditransformasikan dengan plasmid PML17 yang mengandung Cas9 dan guide RNA serta donor DNA. Lalu ada pemotongan DNA dengan Cas9, yaitu guide RNA yang A dan B akan mengarahkan Cas9 untuk ke ujung 5 dan 3 gen ADH2, di mana Cas9 ini akan memotong kedua ujung gen ADH2 menyebabkan double strand break. Lalu ada homology directed repair, yaitu di mana sel menggunakan donor DNA sebagai template untuk memperbaiki DSB. Homology arms yang ada 798 BP dan 778 BP akan berikatan dengan daerah homolog di sekitar gen ADH2 mengarahkan penghapusan seluruh gen ADH2. Selanjutnya, saya akan membahas data hasil produksi bioetanol apakah meningkat atau tidak dengan penggunaan yeast yang dimutasi. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih jalur fermentasi bioetanol oleh Saccharomyces cerevisiae. Dalam jalur fermentasi bioetanol pada gambar tersebut, yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae itu menggunakan jalur glikolisis. Nah, enzim yang digunakan salah satunya adalah enzim alkohol dehidrogenase atau ADH yang berperan mengonversi asetaldehid menjadi etanol. Pada gambar yang di atas ini terdapat dua enzim ADH, yaitu ADH1 dan ADH2 yang memiliki fungsi berbeda. ADH1 mengaktifkan dalam kondisi anaerobik dan sangat penting dalam fermentasi etanol karena mengubah asetaldehid menjadi etanol dengan menggunakan NADH. Sedangkan ADH2 biasanya mengaktifasi dalam kondisi aerobik dan berperan dalam mengkonversi etanol kembali menjadi asetaldehid saat lagi menggunakan etanol sebagai sumber karbon. Nah, ketika terjadi mutasi pada lokus atau enzim ADH2, ini terjadi beberapa efek yang terjadi, seperti satu, peningkatan produksi etanol, yang kedua itu adalah pengurangan pemecahan etanol dalam kondisi aerobik, yang ketiga adalah potensi efek negatif pada pertumbuhan ragi. Nah, untuk hasil datanya akan dijelaskan oleh saya pada slide berikut. Selanjutnya adalah hasil produksi etanol dalam strain asli dan mutasi gangguan tunggal. Nah, pada grafik di atas dijelaskan juga bahwa ada beberapa parameter, yaitu ada hubungan antara waktu fermentasi dengan ekstrak etanol. Nah, ada beberapa parameter, yaitu yang pertama ada wild type, terus ada strain gate 1-9, strain gate 2-3, terus lalu ada strain gate 4-4. Pada grafik dijelaskan bahwa hasil mutasi atau mutasi gangguan tunggal, yakni yang terjadi pada mutasi alkohol dehidrogenase 2 pada Saccharomyces cerevisiae yang ditunjukkan oleh strain gate yang menghasilkan etanol lebih tinggi daripada strain wild type. Nah, mekanismenya itu terjadi karena penurunan aktivitas alkohol dehidrogenase mencegah konversi etanol menjadi asetaldehid, sehingga akumulasi etanol akan meningkat. Nah, pada gambar grafik ini dihasilkan bahwa strain wild type itu memiliki etanol yang lebih rendah dibandingkan strain gate 2-3 yang memiliki hasil etanol yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah data hasil produksi etanol dari 5 mutasi penghapusan lengkap alkohol dehidrogenase 2 atau mutasi frame sheet alkohol dehidrogenase 2 dan strain wild type sebagai kontrol. Pada grafik di atas dijelaskan itu adalah hubungan antara waktu fermentasi dengan ekstrak etanol, dan di sini tuh ada parameternya. Ada yang pertama wild type sebagai kontrol, terus ada I1, I2, I3, I4, I5 merupakan 5 mutasi penghapusan lengkap ADH2. Dihasilkan bahwa kelima mutasi penghapusan lengkap ADH2 pada strain Saccharomyces cerevisiae ini menunjukkan produksi etanol yang lebih tinggi melebihi strain wild type dan mutan gangguan tunggal pada slide sebelumnya. Hal ini disebabkan penghapusan gen alkohol dehidrogenase 2 atau ADH2 secara total memberikan efek maksimal dalam meningkatkan akumulasi etanol, karena jalur katabolisme etanol terblokir sepenuhnya, sehingga fermentasi etanol pada mutasi ADH2 ini menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Selanjutnya, berdasarkan data hasil penelitian Su et al. 2018, pada 2 slide sebelumnya dijelaskan bahwa mutasi frame shift dengan penghapusan gen alkohol dehidrogenase 2 atau ADH2 menunjukkan perbedaan yang signifikan, yaitu P kurang dari 0,05. Nilai P kurang dari 0,5 dalam konteks mutasi frame shift pada produksi bioetanol menunjukkan bahwa hasil yang diamati signifikan secara statistik. Artinya, perbedaan atau efek yang terlihat, misalnya peningkatan kadar etanol, sangat kecil kemungkinannya terjadi secara kebetulan atau random. Nah, peningkatan produksi bioetanol yang dihasilkan dari mutasi frame shift ADH2
ADH2 tersebut bersifat valid secara statistik dan bukan akibat kesalahan eksperimen. Dampak dari penghapusan gen alkohol dihidrogenase 2 atau ADH2 mampu meningkatkan produksi bioetanol karena dapat mengurangi reaksi berlebih dalam pembentukan asetaldehid. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan mutasi ADH2 terhadap produksi bioetanol memberikan efek signifikan dalam peningkatan produksi bioetanol. Mekanisme pembuatan bioetanol. Yang pertama yaitu pretreatment atau pra-pemrosesan. Nah, adapun tahap pertama ini bertujuan untuk menghilangkan lignin dan meningkatkan aksesibilitas enzim terhadap selulosa dan juga hemiselulosa. Metode yang digunakan pada tahap ini yaitu meliputi perlakuan kimiawi, misalnya asam atau basa, kemudian fisik, misalnya pemanasan atau pemecah mekanik, dan juga biologis, biasanya menggunakan enzim atau mikroorganisme. Tahap yang kedua yaitu saccharification atau sakarifikasi. Pada tahap ini terjadi hidrolisis polimer selulosa dan juga hemiselulosa menjadi monomer gula fermentable seperti glukosa dan juga silosa. Nah, pada tahap ini enzim yang sering digunakan adalah selulase dan juga hemiselulase. Ketiga yaitu fermentation atau fermentasi. Pada tahap ini mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae atau Pseudomonas mobilis digunakan untuk mengkonversi gula menjadi etanol. Pada tahap ini fermentasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti simultaneous saccharification and fermentation atau SSF atau separate hydrolysis and fermentation atau SHF. Tahap yang terakhir adalah distillation and purification atau distilasi dan pemurnian. Pada tahap ini, bioetanol yang dihasilkan masih mengandung air dan juga zat pengotor, sehingga harus melalui adanya proses distilasi. Nah, proses ini dilakukan untuk meningkatkan kemurnian bioetanol. Teknik tambahan seperti dehidrasi menggunakan zeolit dapat digunakan untuk menghasilkan etanol dengan kemurnian yang tinggi. Kegunaan dari TKKS. Penelitian Fuadi 2016 menyatakan limbah TKKS di Indonesia sangat berlimpah. Pemanfaatan limbah TKKS sendiri sebagai bahan baku pembuatan bioetanol merupakan upaya yang sangat tepat karena tidak bersaing dengan bahan baku atau produk pangan dan memiliki potensi energi yang cukup besar. Berdasarkan studi kasus di Kabupaten Deli Serdang, limbah TKKS yang diaplikasikan sebagai pupuk organik yang bisa mengurangi biaya pemupukan dan mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia bersubsidi. Selanjutnya itu karakteristik dari fermentasi bioetanol dari limbah TKKS. Berdasarkan bakteri atau mutan yang dipakai itu memiliki ketahanan lebih baik terhadap faktor stres seperti suhu tinggi, kadar glukosa tinggi, kadar gula tinggi, pH yang ekstrim, atau tekanan osmotik yang lebih tinggi. Pengujian pH itu diukur dengan menggunakan pH meter, sedangkan warna dari etanol sendiri standarnya itu etanol tidak berwarna atau berwarna bening yang jernih. Selanjutnya dengan pengukuran identitas atau berat jenis yang dilakukan merujuk kepada SMI 3565/2009. Apa sih keuntungan dari fermentasi bioetanol limbah TKKS itu sendiri? Nah, bahan baku ini atau TKKS sendiri sangat melimpah di Indonesia sehingga dapat dengan mudah untuk didapatkan. Pengurangan limbah ini dapat mengatasi pencemaran lingkungan. Selanjutnya itu bermanfaat dalam energi terbarukan karena menghasilkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya dapat mengurangi emisi CO2 karena bioetanol memiliki keunggulan dalam menurunkan emisi CO2. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu sistem CRISPR atau C9 memungkinkan penghapusan gen ADH2 secara efisien pada S. cerevisiae strain Y1H. Yang kedua itu mutasi primicid ADH2 pada gen Saccharomyces cerevisiae mampu meningkatkan produksi bioetanol dengan menekankan produksi asetaldehida. Selanjutnya bioetanol dibuat melalui pretreatment, saccarifikasi, fermentasi dengan Saccharomyces cerevisiae serta destilasi untuk pemurnian. Selain itu, fermentasi bioetanol selain berguna untuk fermentasi bioetanol,
limbah TKKS juga dapat digunakan sebagai pupuk organik. Dan fermentasi bioetanol dengan TKKS memiliki banyak keuntungan terutama dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun PT tugas biokimia industri. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.